Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Rato TV yang saya muliakan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan mendapat kelimpahan dari Allah yang Maha Kuasa. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan apa yang harus dilakukan agar bisa sukses dalam bidang usaha. Untuk menjadi pengusaha sukses, kita harus melakukan bisnis dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, hilangkan mindset jangan mementingkan keuntungan sendiri atau keuntungan diri sendiri dalam berbisnis. Itu mindset itu harus dihilangkan. Jangan mencari keuntungan hanya untuk diri sendiri, tetapi kita harus mengingat lingkungan kita, orang-orang lain juga harus menikmati bisnis apa yang kita lakukan. Yang kedua, tentu kita punya bisnis harus kita tingkatkan value-nya. Value bisnis kita itu apa? Apakah produk kita harus paling bagus? Apakah pelayanannya bagus? Apakah modelnya bagus? Harus tampil beda. Sebab kalau biasa-biasa saja banyak yang lain juga banyak pesaingnya. Oleh karena itu kita harus berani tampil beda. Oleh karena itu yang ketiga, tingkatkan kreativitasmu dan inovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Mengapa harus kreatif dan inovatif? Karena kalau tidak kreatif dan inovatif mengikuti zaman, dia akan kelibas oleh zaman. Sekarang sudah zamannya digital, kita nggak bisa lagi, apalagi dalam suasana pandemi. Kita tidak menggunakan digital, akan habis banyak pengusaha-pengusaha yang bangkrut gara-gara tidak mengikuti zaman. Sebagai contoh misalnya, dulu Nokia, wah setiap orang pegangannya Nokia. Sekarang dilibas sama Android. Ada lagi Yahoo, dilibas lagi sama Google. Nah, sekarang kita juga, bisnis juga begitu. Bisnis ini kalau masih pakai gaya lama, tidak mau berubah, tidak berinovasi. Sekarang bisnis itu bukan produknya saja, mungkin juga cara pelayanannya, lingkungannya harus nyaman misalnya. Tempat usaha itu harus nyaman sehingga akan menarik dan banyak orang akan berdatangan. Dan juga perlu juga tadi kalau mengikuti zaman tentu harus pakai marketing digital. Tidak hanya marketing biasa seperti biasa, taruh warung ditinggal begitu saja. Jadi nggak ada yang datang, dagangan tetap laku dengan digital marketing itu. Yang berikutnya ini, supaya bisnisnya lancar, sukses, ya kita keempat harus meningkatkan kualitas spiritual kita. Loh, apa yang ditingkat spiritualnya? Ya, tentu kalau orang Islam tentu sholat fardu 5 waktu. Belum ditambah lagi dengan sholat sunat. Sholat sunat itu udah ada macam-macam. Sholat tahajud di sepertiga malam, ada sholat duha, ada sholat hajat, dan macam-macam sholat-sholat itu. Itu semua adalah meningkatkan kualitas spiritual kita. Ada lagi menurut saya secara spiritual agar kita sukses dan dalam bidang usaha, tentu kita juga harus menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita. Terutama ibu kita. Ibumu. Ini Allah. Ibumu. Kalau kamu menyayangi dan memuliakan ibu dan orang tua, kedua orang tuamu, kamu akan sukses. Yang berikutnya ada lagi yang harus dimuliakan, istrimu juga. Karena tanpa doa, tanpa dukungan istrimu, kamu tidak akan sukses. Itu yang kualitas spiritual yang perlu kita tingkatkan. Tadi di samping sholat sunat tentu juga bersyukur, yang apapun yang kita terima kita harus bersyukur, banyak bersyukur. Jangan kalau yang enak saja bersyukur, apapun kita terima, itu kehendak Allah, kita terima, syukurin dan sabar ikhlas menerima.
Baik para sahabat sekalian, itulah apa yang disebut, yang tadi saya uraikan itu, semuanya itu adalah yang namanya sosiopreneur. Sosiopreneur itu kalau kita mengadakan usaha apapun, dimanapun, kita harus bermanfaat buat sekeliling kita, buat orang lain. Jangan hanya menguntungkan dirinya sendiri. Minimal membuat lapangan kerja, dan mengurangi pengangguran kalau kita membuat bisnis-bisnis yang itulah namanya sosiopreneur. Bukan hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, tapi bisnis untuk bisa bermanfaat buat sekelilingnya, buat para karyawan, buat masyarakat sekitar, memudahkan dia untuk belanja. Dan juga bahkan mungkin keliling kita ikut rame, sehingga orang ikut dagang apapun ikut menikmati juga. Itulah kira-kira kalau yang disebut sosiopreneur. Jadi sosiopreneur itu kita harus bisnis, harus kolaborasi dengan masyarakat, kolaborasi dengan alam. Kita harus bermanfaat buat orang lain, dan juga alam jangan dirusak. Alam ini harus dirawat, diperbaiki. Jadi juga kita melestarikan alam. Jangan hanya mencari untung, semuanya harus bermanfaat. Saya kira demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Dan semoga kita sukses dalam bisnis atau usaha yang kita lakukan. Ya, demikian inspirasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Para sahabat Rato TV, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya agar yang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.